Saya ini Pak, kalau ketemu Tuhan, dengar ya, kalau ada Tuhan, sifatnya rasis ke gini, saya tampar dia Pak. Kenapa? Saya ludahi dia. Kenapa? Bentar dulu, bentar. Saya kan lagi ngomong, jangan diganggu lah. Pak, dengarkan baik-baik. Ini saya ya Pak. Jikalau ada seonggok Tuhan ngaku-ngaku Tuhan ke saya, kemudian dia memiliki sifat seperti ini, dia bilang dia cuma mau menyelamatkan satu bangsa saja, muncungnya saya ludahi Pak. Saya nggak takut sama dia. Kepalanya pasti tampar. Kenapa? Saya jijik dengan Tuhan yang ngaku-ngaku Tuhan, pencipta alam semesta, tapi menciptakan manusia untuk dimasukkan ke neraka, menciptakan manusia untuk dipilah-pilih. Yang menjadikan saya itu di luar Yahudi dia. Tiba-tiba dia datang hanya menyelamatkan Yahudi aja. Kulempari mukanya pakai sendal aku Pak. Pergi kosan aku bilang. Iya. Kenapa bagi kami itu sifat iblis? Untuk saat ini hanya mungkin Anda berkata demikian Uni. Untuk saat ini mungkin Anda berkata demikian. Loh, jangan Pak, saya ini Pak orang yang berusaha konsisten dan akan konsisten Pak. Saya katakan ya, jikalau ada seonggok Tuhan ngaku-ngaku Tuhan depanku, lalu dia bilang dia hanya menyelamatkan satu daerah aja, satu negara, ku tampar bolak-balik mukanya Pak. Demi Allah ku tampar. Oke. Kurang ajar kau bilang, kau ngaku-ngaku Tuhan, kau rasis. Gara-gara kau banyak orang mati, ku bilang. Gara-gara kau itu suku Amalek yang nggak berdosa mati, suku Moab yang nggak berdosa mati, anak kecil kau bunuhin, dasar kurang ajar, ketepak. Tampar Pak mukanya. Tahan. Uni tahan. Anda bertanggung jawabkan kelak di akhir zaman, pada hari kiamat, pada hari penghakiman. Saya bertanggung jawab. Jikalau ada seonggok Tuhan mengaku Tuhan di hadapan saya, tapi dia rasis, kuludahi mulutnya, ku ambil mulutnya, langsung kuludahi. Oke, mantap. Tuhan baik, Uni, Tuhan baik. Oh, saya gitu orangnya. Saya orangnya mah gitu Pak. Saya diajarkan dalam agama saya dan tradisi keturunan saya, keluarga saya. Apa kata mama saya? Adek, jangan membeda-bedakan orang dari keturunannya ya. Orang Jawa dengan orang Padang sama aja, sama-sama manusia. Orang Batak, orang Manado sama aja. Mamaku ngajarin gitu. Terus ku ajarkan itu ke sekolah. Bener kata guruku. Tiba-tiba ada Tuhan bilang, aku hanya menyelamatkan Bani Israel. Tepak! Kurang ajar kau. Jadak. Malah gitu aku. Uni, makanya Uni, Bapak di surga sudah menyiapkan tempat pembinasaan, yaitu neraka. Bagi aku mereka yang lebih dulu membinasakan. Mau kalau ada Tuhan gini Pak, diri sebagai orang Yahudi atau Israel. Aku rela berantem dengan Tuhan ini Pak. Kau mau masukkan aku ke neraka. Kau yang milih-milih orang masuk suka kau. Kau yang tinju dia. Iya, jujur aku bilang ya, kalau ada seonggok Tuhan ngaku-ngaku Tuhan di hadapanku, tiba-tiba dia bilang, pokoknya kalau suku ini masuk surga, kalau ini apa kau bilang? Yang menjadikan aku bukan Yahudi kan kau. Ngapain kau ciptakan aku dari orang Minang? Kau campakkan aku neraka, berarti kau menciptakan aku untuk masuk neraka. Ku ambil rambut panjang aku gini. Iya berani aku. Serius loh. Aku udah takut loh ya. Kalau ada entitas yang berani-beraninya seperti itu depanku, sembah aku kalau aku kan aku Tuhan katanya. Kenapa kau ku sembah? Iyalah karena aku hanya menyelamatkan Bani Israel aja. Kataku, sini kau bilang. Mana sendal bototku bilang. Tepak. Kurang ajar kali katanya. Kau Tuhan. Masa kau biarkan orang mati gitu aja? Kau Tuhan enggak? Tuhan aku katanya kan. Kenapa kau selamatkan orang Bani Amalek? Gara-gara dia bukan Bani Israel. Kurang ajar enggak sopan. Itu kan hambamu juga. Kau gituin kan? Ini lawan. Kelahi aku. Berantem aku. Aku enggak takut, aku serius. Karena janji Bapak Yahweh, Uni, melalui Abraham sebagai nenek moyang leluhur kita, ya, bahwa bangsa Israel itu untuk hidup kekal selama-lamanya.
Iya. Sekarang saya tanya Pak, yang membunuh Tuhan Bapak juga orang Israel. Iya. Jadi Tuhan Bapak ini memilih suku Israel untuk membunuh dia gitu. Tuhan dibunuh ya. Memang itulah, karena pada zamannya orang Israel. Inilah aku bilang nggak dipilih mau Bapak aku punya surga. Tuhan kayak gini Tidak guys. ada. Kalian kebayang nggak? Kayak drama Cina ya Tuhannya Bapak ini. Aku telah memuliakan kamu Israel. Ya, taruhlah anaknya 3 kan. Yang 2 aku buang saja karena aku nggak suka. Buang masuk neraka kan. Dipilihlahnya anaknya. Pas anaknya besar teman-teman, ditombaknya bapaknya ini. Judulnya adalah Kubesarkan Anakku yang Biadab. Itu judulnya teman-teman ya. Tahu-tahu yang membunuh dia Bani Israel. Jadi inilah nggak kenapa kami nggak mungkin jadi Kristen. Aku teman-teman, seandainya ya aku nggak mungkin jadi Kristen. Kenapa? Aku lebih baik menyembah botol madu ini ketimbang nyembah Tuhan rasis. Lebih baik aku udahlah, jadikan aja lah aku cacing daripada kau jadikan aku orang melihat kebiadaban kayak gini. Gue bilang kan, kok gitu katanya kan, kok ngambek kau ripa. Iyalah, di mata aku pula aku nengok drama Cina, aku tengok orang jahat dapat hukuman, orang baik dapat pahala. Tiba-tiba kau ngajarkan sebiadab-biadabnya Israel bahkan membunuh anakmu pun kau selamatkan. Giliran suku Amalek yang menyusu bayinya yang entah apa-apa dosanya kau masuk neraka. Gak sanggup aku melihat kebiadaban ini. Udah kau jadikan aku cacing aja, ngapain kau jadikan aku orang? Dasar kau Tuhan kata. Serius, bakalan berantem Tuhan ini sama aku. Walaupun aku dibenci-benci sama Tuhan ini, nggak takut aku. Ku bilang dasar zolim, ku bilang dasar zolim, ku gituin. Kalau ada Tuhan begini ya serius, aku nggak akan takut. Ku lawan ini Tuhan ini. Ku tanya sama dia, kenapa kamu nggak menyelamatkan suku Amalek? Saya nggak suka kata dia kan. Terus kau samakan Bani Israel yang telah membunuh anakmu yang tunggal. Iya karena aku suka. Kenapa kau pilih dia? Ya karena aku suka aja. Ku bilang, jadi ngapain kau ciptakan kami yang bukan Bani Israel ini? Supaya masuk neraka katanya. Kau sini kau. Sini kan. Ini ya. Iya. Gitu aku. Iya. Pastilah, nggak mungkin aku diam aja. Aku akan membela orang-orang lemah. Mana suku Amalek, masuk Amalek. Udah terbakar di neraka. Kasian kali kalian suku Amalek ya. Makar aku di surga itu ya. Kalian lahir hanya untuk masuk neraka. Mentang-mentang kalian bukan Bani Israel, bayi-bayi yang menyusui yang ditetek mamanya dipenggal sama orang Israel terus dimasukkan ke neraka. Aduh, demo aku. Jadi, turunkan Tuhan, saya perlu jelaskan. Kulawan Tuhan ini. Kulawan, ya. Uni, saya jelaskan bahwa aku tidak mau menyembah. Aku nggak mau. Kupantatin Tuhan ini ya. Kupantatin serius. Kurang ajar ku bilang. Anak kecil nggak ada salah apa-apa. Benar-benar teman-teman. Langsung aku minta sama Nyi Roro Kidul kekuatan ya. Nyi Roro Kidul, berikan aku kekuatan untuk melawan Tuhannya Oten. Karena dia telah menyakiti anak-anak kecil yang tidak berdosa. Hati-hati jatuh. Tuhan baik darah Yesus. Kulawan. saya bisa berbicara. Bisa ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Pak, bagi kami itu Tuhan seperti itu Tuhan tidak bermoral Pak. Tuhan tidak bermoral. Bisa saya boleh, tapi sampaikan? Boleh. Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Jadi terus Allah yang disembah Nabi Yakub adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Oh, betul. Nah, sementara Yakub punya keturunan yaitu Yahudi. Pak, Bapak tahu nggak si Yakub yang dalam kitab Bapak itu menipu mama bapaknya untuk mendapatkan berkat? Iya, itu si dan penipuannya dianggap benar kan Pak sama Tuhan Bapak? Penipuannya dianggap benar kan sama. Makanya aku bilang nggak mau aku nyembah Tuhan ini guys. Serius guys, giliran Yakub berbohong diampuni dosanya. Giliran kita cuma nyolong permen karena lapar. Baratlah aku orang Minang ya kan. Aku mencuri. Kenapa kau mencuri? Aku lapar. Masuk neraka, mati kau kata Tuhan ini kan. Si Yakub berbohong guys. Anakku, anak sulungku kau masuk surga. Kataku, jangan macam-macam itu Tuhan itu. Ku terepet pakai tali BH, aku bilang. Iya. Serius. Pakai tali BH ya. Iya, Pak. Halo, Uni.
semua manusia berdosa apabila mereka ingin diselamatkan, bertobat dan dibaptis, pasti selamat. Pak, aku Pak ya, lebih baik aku menyembah botol galon ini Pak, daripada aku menyerahkan diriku kepada Tuhan Bapak yang rasis Pak. Nggak mau aku Pak, serius Iya. Pak. Aku Rifa Yadi Putri binti Yadiman berkata, seandainya ada seonggok Tuhan mengaku-ngaku Tuhan di hadapanku, tapi kelakuannya kayak setan gini, rasis gini, milih-milih gini, kubunuh dia. Oke, mantap. Iya, ku tampar dia 5 kali. 5 kali kanan, 5 kali kiri. Ku jambak rambutnya itu. Ku pegang rambutnya itu, ku putar badannya gini. Wah. Gitu, itu. Iya. Waduh. Kalau ada Tuhan di hadapanku ngaku-ngaku Tuhan, akulah Tuhan Ripa kata. Oh ya kataku. Aku hanya menyelamatkan Bani Israel saja. Tapi kalau di luar itu harus minum darahku dulu. Oh ya, sini abang, Aku pegang mukanya kan, kurame rambut. Apa aku bilang? Kamu mau merusak peradaban. Kamu Tuhan loh. Masa tiga-tiganya kamu membiarkan anak kecil nggak berdosa itu mati? Mana Andes? Mana Pak Andes? Loku Andes tuh. Andes kembali ke Bapak sudah. Ya, kita cuman bicara tentang konteks kalau ya. Ini dengar ya baik-baik ya. Kalau ada seonggok Tuhan, ngaku-ngaku Tuhan di hadapan saya, tapi kelakuannya seperti representasi yang Pak Andes tadi, bahwa dia hanya menyelamatkan satu kaum. Ada satu kaum walaupun penipu bersundal tetap diselamatkan, tapi ada anak kecil yang nggak salah apa-apa, dibantai di dunia, dimasukkan ke neraka. Aku orang yang pertama demo kepada dia. Kulawan dia. Kulawan beneran. Aku habiskan kulitku walaupun dia bakar aku dia. Berarti ini iblis ini. Serius, aku lawan. Nggak akan aku diamkan. Aku mempertahankan anak kecil yang tidak berdosa itu. Betul kau Tuhan, kataku. Betul kata dia kan. Kau ciptakan anak kecil, dia nggak tahu apa-apa, belum lagi makan durian, belum ngerasain lagi nikmatnya indahnya alam semesta. Udah kau kasih dia dosa. Tiba-tiba kau suruh dia mati. Habis dia mati dia masuk neraka pula. Langsung aku bilang ini. Ada nggak otakmu? Aku bilang. Langsung kelahi sama aku. Bang Robin, tolong buka mute. Iya Bang Robin. Ini Bang Robin ini aku tahu ini dia ini gereja Bang Robin ya. Iya. Iya. Itu Bang Robin ada mahasiswa di atas Bang Robin. Mana mahasiswanya? Itu Rifa, Uni Rifa. Wah, jangan ada itu lagi. Nanti dia kan saya nanti. Kenapa? Kalau sama Uni Rifa nanti saya diturunkan nama dia. Tidak. Kristen aja lah yang pemahamannya masih cetek sama saya. Coba Kristen dulu. Sudah kasih Pak Robin Sempat bertanya Kristen. Sudah. Yang Kristen tanya Pak Robin ya, jangan tanya sama saya. Konsili dulu kalian, baru yang menang konsili menghadapi saya ya. Iya. Oke. Pak Robin siap ya? Semua yang dikatakan oleh Pak Andes tadi itu hanya maunya dia. Maunya dia kan seperti itu. Maunya Maha Pencipta kan seperti itu. Itu aja jawabannya. Apa susah-susah. Baik Pak Robin. Oke, satu aku senaik ya. Oke, Ron Brown. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan ya. Islam populer. Ada yang sampaikan? Tadi sebenarnya kan memang ada pertanyaan diskusi dibuka Uni. Iya tadi ada Uni kan bilang mau ada diskusi tadi dengan Pak Ande. Ya. Apa mau disampaikan Brown? Mungkin Pak Robin diam Pak Robin. Brown apa mau disampaikan? Dari mana bulat baik dosa? pasal 13. Pak Robin diam dulu Pak Robin. Brown apa mau disampaikan? Ya. Tanya ke Pak Robin. Apa itu? Apakah Tunggu, Anda Muslim kan? Muslim dan Kristen kalau mau tanya ke Pak Robin aja. Oke, Pak Brown. Oke, Pak Brown di sini Rom, kami cari Kristen untuk berhadapan dengan Pak Robin ya.
Maaf ya, Anda saya turunkan. Ya, Ustaz. B27. Ya, B27. ya, ya. Halo B27. Ya, ya, ya. Ini Muslim atau gereja atau masjid ini? Kristen, Kristen. Oke, silakan. Itu dengan Pak Robin itu ada narasumber di atas. Silakan. Apa yang menanyakan ke beliau? Iya, saya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Robin tadi itu, si Pak Andis itu suka-suka dia lah ngomong. Dia berpikirnya itu bukan berdasarkan kitab kita, tapi udah berpikir karena mungkin debatnya udah nggak gimana gitu. Makanya saya setuju dengan Pak Robin tadi itu soal Pak Andis. Jadi sebenarnya orang Kristen mana yang bisa kami dengarkan ini? Setiap ada orang Kristen yang berani menjelaskan agamanya pasti sesat. Jadi mana yang betul Kristen? Pak Rewa. Terus? Ya kita berpikir aja soal prinsipnya begini. Kalau menurut saya berpikir Kristen berdasarkan pemahaman saya. Karya penyelamatan makanya Tuhan itu. Oke, gini aja deh. Kalau menurut Bang Wan menggema. Bang Wan double. Bang B27 Anda kan Kristen ya? Ya. Nah, coba apa argumen dari Pak Andes tadi yang menurut Anda tidak sesuai dengan Anda? Coba. Yang dia bilang Allah itu hanya untuk orang Yahudi. Oke. Yang kedua, Anda sepakat tidak dengan pernyataan dia bahwa seluruh bayi-bayi di dunia ini sudah berdosa? Kalau ikut perjanjian lama, sejak kejatuhan Adam, iya. Berarti bayi-bayi itu kalau mati umur 1 hari belum dibaptis masuk neraka? Bukan soal bicara masuk neraka. Maksudnya sejak dari kejatuhan Upah dosa kan adalah maut, bro. ya, Kan ya. konsekuensinya adalah upah dosa adalah maut. Ya, tapi kan Ada bayi yang baru lahir kan baru 1 hari umurnya sama umurnya. kayak Nabi Henok gitu. Nah, makanya saya tanya. Lasmana turun dulu ya. Nah, saya tanyanya begini loh, Bro. Upah dosa adalah maut. Anda mengerti tidak silogisme? Silogisme itu adalah kesimpulan dari beberapa premis. Contoh premisnya gini nih. Saya kasih contoh Anda dulu nih biar kita tenang diskusinya. Ya. Seluruh anak kecil dan bayi itu berdosa. Ini premis mayor namanya nih. Seluruh bayi-bayi di dunia yang lahir dari rahim manusia itu sudah berdosa. Premis minornya, upah dosa adalah maut. Maka silogisme atau konsekuensinya atau kesimpulannya adalah seluruh bayi-bayi yang mati sebelum dibaptis atas nama Yesus itu matinya masuk neraka atau masuk surga? Coba. Kalau saya, menurut silogisme ayat Anda lah, kan upah dosa adalah maut. Kalau maut di sini maksudnya bukan maut mati biasa tapi mati rohani, maka yang dimaksud dengan maut di sini kan mati masuk neraka. ya. Nah, seluruh bayi di dunia sudah berdosa. Maka premis keduanya yang minor, yang kecil, upah dosa adalah maut. Yang berdosa itu mati kekal di dalam neraka. Maka bayi yang seluruhnya berdosa tadi kalau mati umur 1 hari masuk surga atau masuk neraka? Saya. Iya, Anda aja. Masuk surga. Ketika lahir ya. Belum tahu apa-apa gitu. Seluruh bayi itu sudah berdosa belum? Berdosa. Kalau untuk kategori pendosa kalau mati, orang berdosa kalau mati, gini. orang berdosa kalau mati belum dibaptis dalam nama Yesus itu masuk surga atau masuk neraka? Berdasarkan perbuatan mereka dalam perjanjian lama. Bayi itu berbuat apa sih, Bang? Nah, makanya saya bilang mereka kan tidak bayi-bayi itu dikategorikan. saja menurut kalian sudah berdosa tanpa berbuat. Dia jadi bayi aja dia udah berdosa loh. Jangan bawa berperbuatan. Orang bayi aja bukan dia yang buat dirinya sendiri, yang bikin mama bapaknya kok. Dia jadi bayi aja udah berdosa di agama kalian loh. Ketika dia jadi bayi, dia sudah menanggung dosa. Maka ada bayi orang Islam, ada bayi orang Hindu, ada bayi ateis. Dia nggak kenal Yesus,
mati usia 2 hari. Matinya bayi-bayi itu masuk neraka atau masuk surga? Inilah kenapa konsekuensi doktrin iman kalian itu bertentangan dengan naluri manusia. Dalam Islam, Nabi Muhammad berkata, bayi-bayi yang baru lahir itu fitrahnya suci. Kenapa? Dia dikatakan tidak kudus perbuatannya, bukan bentuknya. Karena Tuhan itu tidak melihat dari bentuk dan etnikmu, tapi melihat dari amal perbuatanmu. Bahkan di Islam, bayi sampai balik itu tidak dihisap perbuatannya. Contoh, ada anak usia 5 tahun. Dia kesenggol adiknya masuk ke dalam kuali, terbakar, adiknya mati. Apakah dia boleh dihukum pancung? Di Islam tidak, karena dia tidak punya niat untuk membunuh adiknya. Tapi itu adalah karena dia bayi. Inilah beda kita. Di dalam Islam, bahkan anak yang belum balik, belum bisa menentukan baik dan buruk. Kalau perempuan belum menstruasi, kalau laki-laki belum tumbuh jakun dan belum mimpi basah, maka kesalahan-kesalahan mereka itu nanti bukan ditanggung bapak ibunya, tidak, tapi ikut bertanggung jawab bapak ibunya karena dia wajib dididik sama bapak ibunya. Jadi Sudah, kalau Saya ada mau bertanya anak ke Pak kecil Robin, di boleh dalam, nggak? Mau oke bertanya boleh, ke Pak Robin. oke lah kalau gitu. Pak Robin. Ya, silakan. Gini Pak Robin. Gimana? Konteks dari tadi kata bayi ketika meninggal, ya kan? Saya mau tanya, ketika bayi itu meninggal dan pada masa nanti penghakiman nanti datang, apa bayi itu dibangkitkan? Pak Robin. Ya Bang B27 nih serius baik nih, pengen belajar nih. Bang Pak B27 Robin. nih memang seorang ini ya. Pak Robin dia cari dalil itu. Dia cari ayat itu. Bapak saya kasih ayat aja deh, saya bantu ya. Mau saya bantuin? Coba. Mau nggak? Coba. Berdasarnya dari Oke. kitab Alim Bible ya. Iya, kitabnya Bapak. Oh ya. Kitabnya orang Kristen. Coba Bapak buka Daniel pasal 12 nomor 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu dan tanah akan bangkit. Sebagian untuk hidup kekal, sebagian untuk kehinaan dan kengerian yang kekal. Di sini konteksnya orang. Yang disebut dengan orang itu adalah makhluk hidup, ya, Homo sapien, Ya. yang tidak dibedakan dari gender dan tidak dibedakan dari usia. Orang itu. Jadi kalau Bapak lihat bayi, Bapak bilang tuh orang. Bapak lihat nenek-nenek juga orang. Di sini dikatakan banyak orang-orang. Maka dalam ayat ini tidak dispesifikkan merujuk kepada bayi atau merujuk kepada non bayi saja, tapi orang. Artinya dibangkitkan. Nih. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangkit. Maka setelah kebangkitan itu baru dipilah tempatnya, yang dicampakkan ke neraka, lalu ada yang ke surga. Bahkan Yohanes pasal ke-5 nomor 28 sampai 29, akan tiba saatnya bahwa semua orang di dalam kubur, termasuk bayi, Pak, karena bayi itu orang. Kenapa dia dikatakan bayi? Karena dia orang yang kecil. Nah, pertanyaan saya, Bapak ketika dikatakan dia orang bangkit, dewasa, dia tapi masih sama-sama bayi orang. atau tubuhnya sudah disetarakan? Itu yang saya mau tanya. Apa Oke, posisi di dia dalam ketika Islam bangkit? seluruh manusia, oke. Di Kristen tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Tapi coba Bapak pikir secara rasional. Bayi kalau dibangkit ngapain dia terserak-serak? Dia siapa yang menggendong? Nah, itu saya menjelaskan. Ya Bapak pikirlah, kalau ada bayi misalnya dibangkitkan dari kubur, dia merangkak, orang lari berjalan, dipijaklah kepalanya pas lagi bangkit, orang lagi sibuk mikirin dirinya sendiri pada waktu itu. Makanya di dalam Islam itu tidak rasional kalau ada yang dibangkitkan masih tetap jadi bayi. Makanya Nabi Muhammad pernah itu mengatakan nenek-nenek nak masuk surga. Kenapa? Nggak ada nenek-nenek di surga. Karena semua umur kita itu disetarakan, semua bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan. Jadi, Kalau seandainya saya mau nenek-nenek tanya dibangkitkan, nih, kasihan dia Pak. Dia lagi capek. seandainya Aku bayi itu nggak. bangkit, berarti tubuhnya sudah dibesarkan lah. Sudah bukan bayi lagi. Kalau kan? dalam Islam, nih saya kasih Bapak dalil aja dia. Ah, ya. Ini kita bicara bukan Kristen ya, Kristen tidak ada penjelasan begitu. Ini kita bicara Islam. Kalau di Kristen tidak ada, saya tidak dapat pemahaman begitu.
Nah, dalam riwayat hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis nomor Bukhari, Imam Bukhari nomor 6527, Kitab Muslim nomor 2859, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki dan belum gigitan. Dan selanjutnya disampaikan umurnya 33 tahun itu dikatakan dalam diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, dan hadisnya dinilai hasan. Penghuni surga masuk surga dalam usia 33 tahun, gitu. Hanya ini Pak, baru saya kaget Kristen ini mengimani bayi-bayi itu terkutuk gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan Kebayang saya, apa ketika bayi-bayi dia nggak ada salah meninggal, apa-apa langsung. dalam waktu dia meninggal, amal ibadahnya itu kan waktu masih bayi belum berbuat apa-apa kan? Dia surga Pak. Ada 3 entitas yang tidak dihisap masuk surga Pak. Pertama, bayi yang meninggal sebelum waliknya, nabi-nabi, dan kemudian orang mati dalam keadaan syahid tanpa meninggalkan hutang. Itu nggak dihisap. Jadi tidak dihitung ya? Bukan tidak dihitung, tidak dihisap, ya betul. Iya, tidak dihisap ya. Jadi untuk kategori bayi itu masuk surga lah kalau untuk pemahaman. Ya. Ya. Karena di dalam Islam dikatakan fitrahnya, bahkan bukan cuma bayi Pak. Ada satu kaum, kita sebutlah nama kampungnya misalkannya Bukit Tinggi misalkannya. Di Bukit Tinggi ini belum pernah ada rasul, ada yang mati. Maka dia tidak dihisap karena dia tidak tahu kecuali dia berbuat jahat gitu loh, membunuh orang misalnya. Jadi kita ini punya binatang itu Pak, dia punya insting namanya. Manusia ada intuisi. Nah, ini perbedaan kita dengan hewan nih. Hewan itu dia punya insting, kecenderungan yang dilatih dari dia sebagai hewan. Misalnya kayak burung. Bapak lihat burung itu, dia tuh nggak berpikir untuk kerja loh. Tapi dia diberikan kemampuan dan insting untuk menemukan makanannya yang sudah diatur oleh Allah. Maka dia tahu kalau di dalam biji-biji tumbuhan itu ada makanan dia. Makanya kan Allah sudah ciptakan paruhnya itu panjang. Maka dia kecenderungannya mencari yang bisa diambil dari dalam. Itu namanya adalah, kalau kita bicara inilah karya Allah, ya. Instingnya dia akan cari makanan di situ terus. Dia nggak akan berubah makanan gitu loh. Dia akan tetap cari di situ. Itu namanya insting. Nah, manusia itu bukan punya insting ya, lebih ke akal dan juga empati. Maka kita punya namanya rasional, yaitu pertimbangan dengan akal. Kalau misalkannya saya nggak pakai baju keluar rumah, saya diketawakan nih sama orang, kelihatan nih kemaluan saya. Kalau saya bakar rumah saya nggak punya rumah. Itu namanya rasional, tuh, berpikir dengan akal. Kemudian manusia punya namanya empati. Empati itu apa? Rasa mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri. Memposisikan sama dengan orang. Kalau saya cubit diri saya sakit, saya nggak mau nyubit orang lah. Pasti saya cubit orang itu sakit. Jadi sebenarnya sebelum kita beragama Pak, sebelum kita manusia ini punya beragama, ini datanya kalian lihat dalam ilmu psikologis lah. Masa gini aja kalian nggak tahu ya? Kalau yang ingin tahu datanya ya, manusia itu sebelum beragama, anak kecil itu belum beragama Pak. Mereka belum mengatakan bahwa Allah itu Tuhan dalam makna sesungguhnya kepahaman, belum. Tapi ikut-ikutan saja. Nah, tapi anak-anak itu dikasih intuisi, dikasih kognitif, dikasih akal, dikasih hati nurani. Makanya kalau Bapak coba depan anak Bapak pukul orang, anak Bapak akan nangis itu. Nggak ada ceritanya Bapak memukul kucing membuat dia tuh anak Bapak ketawa secara psikopat. Atau mungkin ada yang ketawa, dia salah paham. Dalam stimulusnya itu guyonan. Tapi pada dasarnya coba Bapak teriak depan anak, pasti dia terkejut menangis. Karena naturnya manusia ini ada empati. Ada rasa belas kasih. Nah, nanti yang mempengaruhi perilakunya jadi biadab, penjahat, dan psikopat itu adalah lingkungan dan pengajaran kepadanya, lingkungan. Nah, agama itu membatasi moralitas itu. Contoh, ketika kita satu koloni, satu kumpulan nih Bapak sama saya nih, kita bikin satu koloni, kita belum ada kecanggihan teknologi, nggak ada, kita tinggal di hutan. Maka Bapak ketika saya misalnya istri Bapak, saya punya anak saya perempuan, karena Bapak tidak ada aturan, ya Bapak sebagai manusia yang nggak ada bedanya dengan hewan, Bapak akan tiduri anak Bapak, karena secara biologis sudah boleh dibuahi. Nah, agama datang untuk mengatur mana yang boleh, mana yang tidak dalam ranah sosial itu. Nah, itu kenapa ketika muncul peradaban yang rusak zamannya Nabi Ibrahim diutus menjadi rasul.
Rusak peradaban di zaman Musa, sudah berantakan kehidupan manusia, perempuan perempuan tidak dimuliakan, dikeji sekali aturan yang dibuat oleh manusia menguntungkan diri mereka. Maka kemudian muncul Nabi Musa dengan aturan dari Tuhan. Begitu juga kebiadaban muncul di zaman Yesus, Nabi Isa muncul dengan aturan Tuhan. Ketika Arab Saudi muncul kebiadaban, istri orang boleh diambil, bini boleh 100 orang, perempuan dijadikan budak seksual, kemudian yang hartanya miskin boleh diambil. Muncullah Nabi Muhammad dengan ajarannya memberikan aturan. Maka konsekuensinya kalau aturan ini dilanggar, nanti hukumannya di neraka. Tapi ada suatu kaum yang mereka belum dapat aturan, tapi mereka melakukan sesuatu yang tidak jahil ya. Jahil itu beda loh. Tindakan merugikan orang lain yang nggak ada dasarnya tuh. Tapi dia nggak menyembah kepada Allah, nggak kenal Nabi Muhammad, dia nggak bisa dihukum sebagai orang berdosa. Karena dia belum dapat informasi. Makanya disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Nah, ahlul fatrah ini orang-orang yang belum mendapatkan risalah kenabian. Nah, coba kita masuk ke dalam kajian agama Bapak. Bapak kan rasional, punya empati, kecuali Bapak psikopat. Suku Amalek itu adalah salah satu etnik yang berbeda dengan Israel yang dibunuh oleh Tuhan Bapak. Bapak tahu itu? Tahu pernah dengar itu. Nah, pertanyaan saya adalah, pernah tidak diutus Nabi kepada Amalek untuk memperingatkan mereka agar menyembah kepada Tuhannya Bani Israel? Pernah nggak? Dalam kitab Bible sih belum pernah dengar ada utusan untuk suku Amalek. Dan memang tidak ada. Dan bahkan Kristen percaya tidak ada Nabi diutus ke bangsa lain kecuali kepada Bani Israel. Iya. Oke, Bapak dengarkan Al-Quran. Bapak dengarkan Quran. Ini penegasan Al-Quran. Silakan Bapak telaah dan renungkan. Quran surah Al-Isra ayat ke-15. Dan kami tidak mengazab suatu sebelum kami mengutus seorang rasul. An-Nisa 165. Agar tidak ada hujah bagi manusia atas Allah setelah diutusnya rasul. Al-Qasas ayat 59. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri sebelum dia mengutus rasul kepada negeri itu. Jadi Bapak lihat dalam Quran, kaum Samud itu dibunuh setelah diutus Rasul kepadanya dengan mukjizat-mukjizat yang nyata, terjadi penolakan, bahkan Rasulnya dianiaya. Kejahatannya tetap merajalela, maka dimusnahkan. Nabi Nuh contohnya. Nabi Nuh sudah memberitahukan kepada kaumnya, wahai kaumku, dia jelaskan. Tapi dia diolok-olok, dihina, ya sudah kalau gitu dimusnahkan. Karena mereka tolak. Begitu juga kemudian Nabi Musa, berapa kali Nabi Musa, makanya saya bilang tadi malam, kalian ini orang Kristen, marilah kalian renungkan. Apa yang kalian banggakan dari Bani Israel? Bagi kami, Bani Israel ini adalah Bani yang paling biadab sepanjang sejarah. Kenapa? Bayangkan saking biadabnya, berkali-kali diutus Nabi kepadanya, enggak juga tobat-tobat. Jadi bukan bangsa superior Israel ini di hadapan kami, justru manusia terlaknat yang paling biadab. Kenapa? Sudah diutus nabi-nabi dari kalangan mereka, dibunuhi semua. Rata-rata dikhianatin. Padahal Tuhan sangat memuliakan mereka. Makanya mereka lebih biadab daripada bangsa lainnya. Tapi ada satu bangsa namanya bangsa Arab. Sekali saja Nabi diutus langsung mengerti. Langsung tunduk patuh. Langsung damai negara itu. Nah ini yang hebat. Tapi saya nggak membanggakan Arab ya. Karena di dalam Islam dikatakan bangsa di luar Arab nggak lebih mulia daripada bangsa Arab, dan begitu pun sebaliknya. Karena yang membedakan kita itu adalah iman dan takwa kita. Jadi Allah itu memuliakan bukan karena kamu keturunan Israel, keturunan Arab, bukan. Tapi karena kamu itu bertakwa secara personal kepada Allah. Apalagi kalau bertakwanya secara jamaah. Gitu. Nah, Yaudah, saya mau tanya, terus kalau kita lihat boleh lagi, oke, boleh. saya mau bertanya, ini kan bicara soal manusia. Sejak awal penciptaan kan itu mereka itu sampai berdosa makan apa itu buah terlarang ya. Oke. Silakan Bapak bertanya, saya bacakan dulu. ayatnya. Saya mau baca dulu. Bukankah buah itu yang menjelaskan bahwa dengan memakan buah itu manusia menjadi tahu mana yang baik, mana yang jahat? Lanjut. Nah, itu makanya saya tarik definisi itu dari itu,
turun ke Amalek, seharusnya mereka walaupun belum ada nabi, seharusnya mereka tahu mana yang baik, mana yang jahat. Oke. Nah, Kalau itu sudah gimana? saya ini. Ya, coba. Oke. Ya. Jadi gini Pak. Kalau begitu silogisme yang Bapak bangun, maka Ya. kalau gitu ngapain Yesus diutus? Udahlah manusia nggak punya nabi aja, udah tebak-tebakan aja lah. Kan kita udah tahu mana baik mana buruk. Ngapain diutus lagi nabi kalau gitu? Masalahnya kan rasul-rasul tetap diutus. Agama Samawi ini identik dengan pengutusan nabi. Kalau memang begitu cara berpikirnya, ya ngapain diutus rasul? Udah samain aja lah semuanya. Israel juga jangan diutus nabi lah biar adil. Nah, Kan kalau gitu. dalam pemikiran Kristen Gini, yang bentar, saya bentar. pahami ya. Dalam coba. sebentar, silogisme yang Bapak bangun itu konsekuensinya gini. Seolah-olah Bapak bilang begini, kalau kau suku Amalek tanpa rasul kau pikirkan aja lah sendiri, mana Tuhan mana tidak. Kalau Bani Israel nggak apa-apa dikasih tahu ini Tuhan, ya. Itu kan namanya tetap rasis, Pak. Jadi tetap pilih kasih gitu loh, tetap nggak adil. Nah, saya kasih Bapak dalil tentang yang Bapak baca tadi itu kan kejadian di dalam kitabnya Yahudi, bukan di Al-Quran. Ya. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran Pak bunyinya begini ya. Dalam Quran surat Taha terkait tentang buah khuldi itu di ayat ke-120. Ya. Quran surat Taha ayat 120. Kita buka ayatnya ya. Ya. Ini kita bicara tentang buah khuldi. Kita ada perbedaan Pak. Informasi tentang Adam itu kita berbeda ya. Di dalam Islam Adam itu manusia paling mulia Pak. Makhluk paling mulia. Saking mulianya malaikat disuruh sujud kepada dia ya. Ya. Itu bukti kemuliaan Adam loh. Bahkan saking mulianya Adam, nanti saya tunjukkan kemuliaan Adam adalah Quran surat Taha. Saya mau membuktikan kemuliaan Adam ya. Seluruh malaikat pada waktu penciptaan Adam diperintahkan Allah bersujud bukan kepada Allah loh. Tapi Allah perintahkan sujud kepada Adam. Ini bukti kalau Adam ini adalah pemimpin makhluk Pak. Khalifah di bumi. Karena Allah sudah katakan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah udah berfirman bahwa dia akan menjadikan khalifah pemimpin di muka bumi. Maka Allah mengajarkan bagaimana makhluk lain itu patuh kepada wakil Tuhan. Ya, Kan ya. Allah beritakan nih kepada para malaikat sujud kepada Adam. Bukan berarti menuhankan tapi menghormati. Karena sujud itu memang tradisi penghormatan dalam kitab Samawi. Dari kata sacah sajada. Beda dengan avoda dengan abada. Avoda abada itu pengabdian, menuhankan. Kalau sacah dan sajada itu sama seperti proskuneo dalam bahasa Yunani-nya. Artinya cuma menghormati. Nah, kalau kita lihat tentang buah kuldi, berbeda dengan di dalam kitab Bapak yang Bapak dapatkan dari orang Yahudi, yang tentu kita tidak tahu siapa penulisnya. Kemudian dalam Quran surat Taha, Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Khuldi, buah khuldi itu dituliskan dalam Quran secara eksplisit itu di dalam Quran surat Toha ayat 120. Nah di sini artinya gini Pak. Setelah itu maka syaitan membisikkan, menghasut kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak akan lenyap? Nah, jadi syaitan Pak itu bukan makhluk entitas lain tapi sifat yang ada pada diri jin dan manusia. Makanya dikatakan setan itu mengalir dalam tubuh manusia. Jangankan secara goib Pak, kita bicara saintifik aja ada loh makhluk yang menjadikan manusia sebagai inangnya seperti bakteri, amuba dan juga virus. Apalagi masalah goib kita nggak percaya dengan setan. Makanya ada kata-kata setan dalam lubang hidung kalian gitu. Artinya manusia itu memiliki dua dikadarkan oleh Allah sifat yang tunduk kepada Allah dan sifat yang ingkar kepada Allah. Sifat ingkar ini lain disebut dengan sifat setan. Makanya dalam Quran surah An-Nas itu minal jinnati wan nas. Jadi sifat setan dari kalangan jin dan manusia. Nah, jangan salah pahami. Yang kedua adalah Nabi Adam di situ Pak memang murni salah karena dia manusia. Karena dia menunjukkan bahwa dia punya pilihan untuk dirinya sendiri. Artinya justru dengan ketentuan bahwa Adam itu melakukan kesalahan, itu membuktikan bahwa Allah itu tidak menjadikan kita sama seperti robot. Kalau kita diciptakan seperti robot ketika Allah berfirman, jangan kau dekati pohon itu. Adam tunduk, iya Tuhan baik, berpaling. Karena dia punya kognitif, punya pilihan, maka dia punya pertimbangan akal.
Bukan dia nguji-nguji Allah, tidak. Dia dihasut oleh setan. Nah, kemudian di situ dia melakukan kesalahan. Tapi apakah dengan melakukan kesalahan gitu Allah yang larang terus Allah bunuh dia seketurunan jadi berdosa? Tidak. Tetapi sebenarnya Allah menunjukkan kepada manusia dan makhluk lainnya bahwa Adam itu saking mulianya di hadapan Allah. Ini dia kemuliaannya. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Sudahlah salah, ingkar kepada Tuhan dan salah dan dikatakan sesat oleh Tuhan. Apa yang iblis lakukan, Pak? Dia bahkan berupaya untuk menyesatkan manusia. Perhatikan kemuliaan Adam. Adam bisa salah, tapi ketika dia salah, apa yang dia lakukan? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Justru berkat kesalahan Adam, kita belajar bahwa ternyata Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bayangkan ketika Adam tidak mau ikut perintah Allah, Allah katakan apa? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam diajarkan mendapatkan kalimat tobat, itu kan tobat pertama kali Adam. Diajarkan oleh Allah kalimat tobat, lalu dia ucapkan kalimat tobat dan kemudian dia diampuni oleh Allah. Sebenarnya sedang menunjukkan betapa Adam ini hebat. Saking hebatnya Adam, beda dengan iblis. Iblis, apa hebatnya iblis? Sudahlah salah, ngotot pula benar. Adam salah, dia minta ampun. Kenapa Allah mencintai orang-orang bertobat? Sebenarnya orang-orang bertobat menunjukkan bahwa manusia itu sadar diri bahwa dia lemah kepada Allah. Lemah, bahwa dia tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Justru dengan kesalahan Adam itu, seluruh makhluk di alam semesta sadar bahwa ternyata Tuhan kita ini Allah Maha Pengampun. Kalau tidak ada yang salah, siapa yang mau diampuni? Kalau tidak ada makhluk yang salah, bagaimana kita tahu kalau Allah ini punya sifat pengampun? Tapi dengan kesalahan Adam, akhirnya manusia tahu sifat Allah satu yang dinampakkan oleh Allah secara terang-terangan, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Itulah perbedaan Allah dengan iblis. Iblis gak beri ampun. Kalau Tuhan dalam kitab Bapak kan, kesalahan Adam pertama, langsung nenek moyangnya turun-turunnya berdosa. Habis itu mati dia di abad pertama memperbaiki. Kita, Adam itu ketika dia makan buah, kalau kami yang di kitab kita sih dibilang buah pengetahuan ya. Jadi Buah pengetahuan Adam, baik dan buruk. ya, jadi ketika Adam makan itu, dia jadi tahu mana yang baik yang buruk. Jadi ketika mereka telanjang juga mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Jadi tidak baik lah kalau jadi istilah pengetahuan lah. Dan Salah terbalik Bapak. Salah, saya potong nih, maaf ya. Boleh saya potong karena saya paham ayat itu. Coba Bapak baca ayat itu. Di ayat itu justru ketika Adam tahu baik dan buruk, Tuhan marah, diusir. Terbalik, Pak. Pak. Dia diusir. Nah, terus berarti Tuhan gak mau dong manusia itu tahu baik dan buruk. Tuhan cuman pengen kita telanjang kan, Pak? Pada waktu itu Adam dan Hawa telanjang dan dia tinggal di Taman Eden. Dia diusir dari taman, dan dalam ayat kejadian ya. Kalau nggak salah itu sempat ada firman yang mengatakan tulisan lah. Firman itu mengatakan, baiklah taman ini dijaga, istilahnya ditutup supaya jangan manusia. Kita baca ayatnya aja yuk. Ya coba Pak, ya. Biar lebih baik kita baca ayatnya aja ya. Saya tahu ayat itu, cuman supaya Bapak biar tahu bahwa saya tidak mengada-ngada, saya tunjukkan kepada Bapak ayatnya. Nah, perkara tentang Adam yang waktu itu melakukan kesalahan, Bapak coba cross check dalam kitab Kejadian. Iya, coba. Baca. Saya nggak ada bawa Bible dan ada Bentar ya. Kejadian 3. Nah, perikopnya atau judul yang dibuat oleh gereja itu judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Itu itu sebenarnya kan kesimpulan dari bacaan ayat. Padahal mari kita baca sama-sama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan. Jadi ini hasutan ular. Nah, yang Bapak mau bahas tadi itu yang mana nih? Ini nih. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, ini ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, pada saat di ayat ke-7 ini, Pak, mereka sudah memiliki rasa malu nggak? Sudah. Sebelumnya mereka punya rasa malu nggak? Tidak. Kenapa justru manusia sudah punya rasa malu diusir Tuhan?
Ya, kalau menurut Justru di kitab pemahaman Bapak yang kami terima itu mereka sudah dikatakan tercemar. kenapa justru manusia tercemar justru memiliki rasa malu? Pak, yang nggak punya rasa malu tuh babi, Pak. Babi itu nggak pakai celana dalam karena dia nggak peduli Pak kelaminnya kelihatan atau enggak. Dan Adam dan Hawa itu hampir sama seperti babi sebelumnya, sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk Coba itu. terus baca. Pada waktu itu kan telanjang. Nah, Ya, terus. dengar, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Artinya mereka ini sudah punya rasa malu, tahu kalau itu kelamin harus ditutup. Tapi Ya, justru terus Tuhan tahu marah di baik situ dan lah, tidak lucu baik kan? udah tahu, mereka udah sadar lah. Nah, sudah menurut Bapak kalau manusia bisa membedakan baik dan buruk itu manusia baik atau manusia buruk? Manusia yang tidak bisa membedakan baik dan buruk itu orang gila, Pak. Coba terus. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan dalam, nah, kita bahas ketika dia diusir aja ya. Tahu nggak kenapa Tuhan Bapak usir Adam? Nah, terus yang langkah Tuhan itu coba. Oke. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini agak aneh ceritanya. Masa Tuhan bisa dibodoh-bodohi sama manusia, sembunyi dia nggak kelihatan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini juga membuat Tuhan jadi terlihat bodoh nih. Masa Tuhan nggak tahu di mana manusia sembunyi? Kan dia harusnya bisa menembus alam semesta penglihatannya. Ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar, sebenarnya penulis kitab Bapak ini yang membuat Tuhan terlihat bodoh di sini. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak begini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Padahal dia waktu bertelanjang, Tuhan santai-santai aja depan dia kan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Lagi-lagi Tuhan terlihat bodoh, seolah-olah nggak tahu kenapa Adam bisa tahu kalau dia telanjang. Ini gambaran yang sangat mengerikan tentang Tuhan dalam kitab ini. Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Lagi-lagi Tuhan seolah-olah nggak tahu apa-apa. Lalu manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Lagi-lagi seolah-olah Adam menyalahkan Tuhan karena telah meletakkan perempuan sehingga dia jadi telanjang. Ini drama kayak drama Cina nih, kayak pembuat novelnya tuh kayak bahaya banget nih Pak. Konsekuensinya Tuhan terlihat bodoh di sini nih. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Tuh, mana bapaknya? Aduh, berat saudara. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian. Nah, ular terkutuk, ular yang dikutuk. Tadinya mungkin ular itu bisa berbahasa manusia dan jalan kaki dua. Gara-gara dia membuat Adam salah, jadinya dikutuk berjalan dengan perutnya. Kebayang nggak kalian dulu ular itu, jangan-jangan ular naga itu beneran ada dulu ya, kakinya dua, mulutnya bisa bicara pakai bahasa manusia. Karena begitu ceritanya di sini. Tuh. Dengan perut mula engkau berjalan. Jadi dulu ular itu berjalan dengan kaki, teman-teman ya. Aku akan mengadakan permusuhan. Nah, dibuat lagi kita berantem sama ular. Padahal banyak orang yang temenan sama ular, ada yang pelihara ular lagi kan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung. Aduh, ternyata aku sakit melahirkan kemarin gara-gara Tuhannya oten, guys. Ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Kalian perempuan yang melahirkan kemarin lagi birahi ya? Aku enggak tuh, waktu aku melahirkan enggak birahi, aku jangankan birahi, jangankan bayang mau kutampar lah saja laki kita karena kita sakit melahirkannya kan. Tapi kata Tuhannya Kristen di sini kalian dibikin birahi. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Lah, yang enggak mau mendengarkan manusia, yang mendengarkan istrinya si Adam yang dikutuk tanah. Kadang-kadang agak ngeri ya. Agak gimana Tuhan teman-teman Kristen kita ini ya. Lalu firman-Nya, beda teman-teman dalam Islam ya. Di dalam Islam justru kesalahan Adam menunjukkan kemuliaannya. Makhluk itu teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Kalau ada makhluk seperti malaikat, dia tidak pernah membantah Tuhan, dia tidak pernah melawan Tuhan. Ya memang dia nggak diberi natur untuk melawan. Jadi ya kalian tahu nggak, bukan berarti seperti robot juga ya. Maksudnya malaikat itu tidak diberikan kecenderungan di dalam dirinya untuk mengingkari Allah. Karena makanya malaikat tidak pernah mengingkari Allah. Memang Allah berkehendak supaya makhluk ini tuh makhluk yang patuh.